Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Aurelia Rate, NIM F2019-01131, kelas C3, Prodi S1 Farmasi, Stikes Mandala Waluya Kendari. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah farmakoterapi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diagnosis dan penata laksanaan osteoartritis. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama, pengertian osteoartritis. Yang kedua yaitu klasifikasi osteoartritis. Yang ketiga, langkah-langkah penetapan diagnosis. Dan yang keempat, penyulit osteoartritis. Yang kelima, penata laksanaan osteoartritis. Poin yang pertama yaitu pengertian osteoartritis. Osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif yang ditandai dengan kerusakan rawan sendi dan tulang subkontral dan menyebabkan nyeri pada sendi. Osteoartritis merupakan masalah kesehatan yang sering ditemui dalam praktik sehari-hari. Osteoartritis diketahui dialami sepertiga populasi di atas usia 65 tahun dan merupakan satu dari 5 penyebab disabilitas utama pada populasi usia lanjut di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, kasus osteoartritis merupakan kasus penyakit reumatik yang paling sering ditemui. Kemudian, poin yang kedua yaitu klasifikasi osteoartritis. Klasifikasi OA berdasarkan etiologi dan lokasi sendi yang kena. Dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. OA primer disebut juga sebagai OA idiopatik, di mana penyebabnya tidak diketahui atau tidak ada hubungannya dengan penyakit sistematik, inflamasi, ataupun perubahan lokal pada sendi. Sedangkan OA sekunder merupakan OA ditengarai oleh faktor-faktor seperti penggunaan sendi yang berlebihan dalam aktivitas kerja, olahraga berat, adanya cedera sebelumnya, penyakit sistematik, inflamasi. Bahkan OA primer juga ini lebih banyak ditemukan daripada OA sekunder. Selanjutnya, klasifikasi osteoartritis berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Yang pertama yaitu OA tangan, kedua osteoartritis sendi lutut, 3 OA panggul atau cox, 4 OA vertebra, 5 OA kaki dan pergelangan kaki, 6 OA bahu, 7 OA siku, 8 OA temporomandibular. Yang pertama yaitu OA tangan. Dimulai saat usia 45 tahun, posmenopause wanita lebih besar dari pria, 10:1. Keterlibatan faktor genetik, riwayat penyakit dalam keluarga, OA tangan lebih sering mengenai sendi-sendi distal interfalang, proksimal interfalang, dan sendi carpometacarpal I, dan jarang mengenai sendi metacarpongale. Namun bila terkena, pikirkan diagnosis banding, adanya inflamasi atau artropati metabolik, pembesar tulang pada PIP, Bouchard nodes, dan pada DIP, Heber-Dens nodes, diagnosis banding OA erosit. Yang kedua yaitu osteoartritis sendi lutut, mengenai kompartemen medial tibiofemoral, lateral tibiofemoral, dan bagian femorapatellar. Diagnosis banding yang pertama yaitu misal ligmen dari tungkai bawah harus disingkirkan, menyebabkan OA lutut kompartemental. Yang kedua, genufalcum misal ligmen melibatkan kompartemen lateral tibiofemoral.
Kelainan varus atau valgus dapat mempengaruhi lingkup gerak sendi. Kemudian yang ketiga, OA panggul atau POX. OA panggul ini lebih sering ditemukan pada pria dibanding pada wanita dan dapat terjadi secara unilateral atau bilateral. Gejala klinis nyeri panggul secara klasik timbul saat berdiri weight bearing. Yang keempat yaitu OA vertebra, umumnya mengenai vertebra servikal dan lumbal. Osteofit pada vertebra dapat menyebabkan penyempitan foramen vertebra dan menekan serabut syaraf dapat menyebabkan nyeri punggung pinggang, back pain, yang disertai gejala radikular. Kemudian yang kelima, OA kaki dan pergelangan kaki. OA umumnya mengenai sendi metatarsofalang. Gejala klinisnya ini sulit berjalan dan sulit di atasnya dapat meradang, terutama bila menggunakan sepatu ketat, dapat terjadi bursitis. Dan gambaran radiologi pada kaki dan pergelangan kaki dapat ditemukan osteofit meskipun pada pasien usia kurang dari 40 tahun. Selanjutnya yang keenam yaitu OA bahu. OA bahu ini lebih jarang ditemukan, nyeri sulit dilokalisasi dan terjadi saat pergerakan. Keluhan nyeri pada malam hari saat pergerakan sering ditemukan pada pemeriksaan fisik, terdapat keterbatasan gerak pada pergerakan pasif. Kemudian yang ketujuh yaitu OA siku. OA siku juga ini jarang ditemukan, umumnya terjadi sebagai akibat dari paparan getaran berulang, trauma atau metabolic arthropathy. Yang kedelapan yaitu OA temporomandibular. OA ini ditandai dengan crepitus, kekauan, dan nyeri saat chewing. Gejala serupa di atas ditemukan pada sindroma disfungsi temporomandibular. Radiografi gambaran OA sering ditemukan diagnosis banding nyeri orofasial yang tidak berkesesuaian dengan gambaran radiografi. Kemudian poin yang ketiga yaitu langkah-langkah penetapan diagnosis. Penegakan diagnosis OA berdasarkan gejala klinis. Di sini tidak ada pemeriksaan penunjang khusus yang dapat menentukan diagnosis OA. Pemeriksaan penunjang saat ini terutama dilakukan untuk monitoring penyakit dan untuk menyingkirkan kemungkinan artritis. Karena sebab lainnya, pemeriksaan radiologi dapat menentukan adanya OA namun tidak berhubungan langsung dengan gejala klinis yang muncul. Nah, pada seseorang yang dicurigai OA, direkomendasikan melalui pemeriksaan berikut. Yang pertama itu anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik, yang ketiga pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain, yang keempat pemeriksaan penunjang. Nah, yang pertama itu anamnesis. Yang pertama, nyeri dirasakan itu berangsur-angsur atau onset gradual. Yang kedua yaitu tidak disertai adanya inflamasi atau kaku sendi dirasakan kurang dari 30 menit bila disertai inflamasi, umumnya dengan peraban hangat bengkak yang minimal dan tidak disertai kemerahan pada kulit. Kemudian yang ketiga, tidak disertai gejala sistemik, dan yang keempat, nyeri sendi saat beraktivitas. Kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang pertama tentukan BMI, yang kedua perhatikan gaya berjalan atau pincang, yang ketiga adakah kelemahan atau atrofi otot, yang keempat tanda-tanda inflamasi atau efusi sendi, dan yang terakhir nyeri saat pergerakan atau nyeri di akhir gerakan. Selanjutnya yang ketiga itu pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain. Yang pertama adanya infeksi,
yang kedua adanya fraktur, yang ketiga kemungkinan keganasan, dan yang keempat kemungkinan artritis reumatoid. Lanjut, pemeriksaan penunjang. Yang pertama, tidak ada pemeriksaan darah khusus untuk mendiagnosis OA. Pemeriksaan darah membantu menyingkirkan diagnosis lain dan monitor terapi. Yang kedua, pemeriksaan radiologi dilakukan untuk klasifikasi diagnosis atau untuk merujuk ke ortopedi. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu penyulit osteoartritis. Pada dasarnya, penyulit yang timbul ini tergantung dari sendi mana yang mengalami OA serta kelainan, lokasi dan arah kelainan tersebut. Nah, penyulit tersebut ini bisa diakibatkan berbagai patologi. Beberapa di antaranya adalah efusi sinovial, osteofit, dan degenerasi jaringan sekitar sendi. Kerusakan sendi pada OA ini dapat mengakibatkan maligmen dan subluksasi, penyempitan celah sendi asimetris mengakibatkan varus atau valgus. Ankylosing jarang terjadi pada OA, dapat mengenai sendi sakroiliaka dan sigmoides. Nah, pada sendi lutut juga ini, efusi sinovial dapat menyebabkan timbulnya kista Baker pada fossa poplitea. Selanjutnya yaitu poin yang terakhir yaitu penata laksanaan osteoartritis. Jadi, osteoartritis itu merupakan penyakit artritis kronis paling banyak ditemui dengan berbagai faktor risiko. Karena itu, peranan dokter umum sangat penting, khususnya dalam sistem kesehatan nasional untuk pencegahan, deteksi dini, dan penata laksanaan penyakit kronis secara umum, dan khususnya dalam pelaksanaan OA. Strategi penata laksanaan pasien dan pilihan jenis pengobatan ditentukan oleh letak sendi yang mengalami osteoartritis atau OA, sesuai dengan karakteristik masing-masing serta kebutuhannya. Nah, baik, di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengurangi atau mengendalikan nyeri. Yang kedua, mengoptimalkan fungsi gerak sendi. Yang ketiga, mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari atau ketergantungan kepada orang lain, dan meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, menghambat progresivitas penyakit. Dan yang kelima, mencegah terjadinya komplikasi. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih.